Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami ini anak-anak Tuhan, sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati kami satu persatu, berkati hati dan pikiran kami, agar kami tetap fokus pada firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bacaan kita hari ini diambil dari Roma 9 ayat 1-5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma 9 ayat 1-5. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada hari ini adalah berkorban. Berkorban sering diartikan sebagai kesetiaan, atau dengan artian lain, berkorban adalah suatu sikap atau tindakan seseorang atau tindakan kita untuk menolong orang lain dengan hati yang tulus dan ikhlas, tanpa menerima bantuan apapun, tanpa menerima upah apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal berkorban ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Hanya anak-anak Tuhan saja yang mampu melakukan hal berkorban. Seperti dalam nats kita hari ini, dalam Roma 9 ayat 1-5 ini, dijelaskan bagaimana Paulus yang bersungguh-sungguh peduli kepada umat Yahudi, kepada bangsa, di mana umat Yahudi ini telah menyimpang dari jalan kebenaran, dari ajaran-ajaran Tuhan, sehingga dalam ayat 3 dikatakan bahwa Paulus mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku, dalam ayat ini dijelaskan bagaimana Paulus berkorban untuk membuat umat Yahudi atau menjadikan umat Yahudi kembali ke jalan yang benar. Bagaimana cara Paulus untuk membuat umat Yahudi bertobat, untuk meninggalkan kehidupannya yang lama, yang telah menyimpang dari ajaran Tuhan, sehingga Paulus rela melakukan atau menerima penderitaan yang berat. Paulus rela dimaki oleh bangsa lain, tetapi itulah bukti Paulus berkorban untuk menyelamatkan orang ke jalan yang benar. Dan Paulus tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga mementingkan orang banyak. Begitu juga halnya kita lihat bagaimana pengorbanan Yesus kepada kita, umat manusia. Yesus rela dicambuk, Yesus rela dihina, Yesus rela disalibkan, sehingga oleh darahnya kita ditebus kembali, kita diselamatkan kembali. Kenapa Yesus rela berbuat demikian? Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Apakah ketika Yesus melakukan hal itu, Yesus meminta upah dari kita? Yesus meminta bantuan lain dari kita? Saya rasa tidak. Yesus dengan tulus hati melakukan pengorbanannya itu hanya untuk kita manusia.
Saudara-saudaraku yang terkasih, begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Apakah kita sudah melakukan kebenaran? Dalam artian, apakah kita sudah mau berkorban? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan menjelaskan berkorban itu apa dan menolong itu apa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa berkorban itu adalah menolong dengan ikhlas dan tulus hati. Tetapi ketika saya membantu saudara-saudara sekalian, tetapi ada maksud lain di hati saya, berarti saya di situ hanyalah menolong, tetapi tidak berkorban. Saudara-saudaraku yang terkasih, yaitu semua yang hadir di tempat ini anggota perkumpulan Marga Siahaan. Kita lihat bagaimana kondisi perkumpulan Marga Siahaan saat ini. Kondisi perkumpulan saat ini, kita lihat masih setengah dari jumlah anggota yang hadir di tempat ini. Dan juga ada juga saya dengar dari teman-teman yang lain bahwa masih ada anggota perkumpulan Siahaan ini bersikap cuek, tidak peduli kepada sesamanya, terkhususnya kepada perkumpulan ini. Masih ada di antara kita ini yang masih mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi, tidak mau tolong-menolong. Seperti halnya dalam kegiatan yang kita laksanakan, yang dilaksanakan perkumpulan Siahaan ini, ketika ada kegiatan-kegiatan penting, hanya 1-2 orang yang mau bekerja. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita tinggalkan sikap cuek kita, ketidakpedulian kita akan orang atau perkumpulan-perkumpulan. Tetapi marilah kita mulai saat ini meninggalkan kehidupan kita yang lama, meninggalkan sikap egois kita, meninggalkan sikap cuek kita, ketidakpedulian kita. Marilah kita mulai sekarang ini kita berkorban untuk perkumpulan kita, untuk sesama kita, salinglah merangkul, salinglah tolong menolong, salinglah bekerja sama yang baik, salinglah memberikan waktu, memberikan tenaga, bagaimana agar kita sama-sama maju, khususnya pada perkumpulan Marga Siahaan ini. Ketika kita saling merangkul, saling tolong menolong teman kita yang membutuhkan pertolongan dari kita, kita memberikan bantuan tanpa meminta apapun, maka dari itu akan terjadi kebenaran bagi hidup kita, akan terjadi keselamatan bagi diri kita. Yakinlah saudara-saudaraku, bahwa ketika saudara menolong tanpa menerima imbalan, Tuhan akan menambahkannya kepada saudara berkat yang melimpah. Begitu juga dengan perkumpulan saat ini. Marilah kita selalu bergandeng tangan untuk menjalin kerjasama yang baik, agar perkumpulan kita ini, perkumpulan Marga Siahaan ini semakin maju, berkembang, kompak, dan saling mementingkan kepentingan bersama. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, dan untuk membuat perkumpulan Marga Siahaan ini menjadi lebih baik ke depannya. Demikian firman Tuhan. Amin.